Selamat datang di channel Hosiana TV. Sebelum Anda menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan lonceng pemberitahuannya supaya mengetahui video terbaru dari kami. Salam semuanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ucapkan juga salam kepada seluruh jemaat yang ada di rumah, yang mungkin sama-sama mengikuti akan ibadah kita pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari Minggu kemarin kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta sebagai gembala sidang kita di tempat ini. Dan Bapak Pendeta singgung dengan kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki akan karakter daripada Tuhan Yesus. Dan memang waktu itu tidak disebutkan karakter apa saja daripada Kristus yang harus kita punya, yang harus kita miliki. Tetapi di situ disinggung bahwa kita harus memiliki kepedulian yang tinggi. Kita harus hidup saling mengasihi. Itu adalah salah satu daripada karakter Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus? Kita tadi sudah memuji Tuhan bersama-sama saat kita menyiapkan diri. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Bapak Ibu, kita hafal semua lagu ini. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh merenungkan di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, apakah kita sudah hidup menjadi serupa, segambar dengan Allah? Maka pada siang hari ini saya kembali bertanya kepada Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menjadi seperti Kristus? Nah, tentunya untuk kita bisa menjadi seperti Kristus, kita harus memiliki yang namanya karakter-karakter daripada Tuhan di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus menjadi orang-orang yang memiliki karakter daripada Yesus? Dan karakter yang mana yang harus kita punya? Karakter mana yang harus kita miliki? Nah, tentunya siang hari ini saya tidak akan membahas semuanya, karena ada banyak karakter daripada Tuhan Yesus yang harus kita punya. Tetapi siang hari ini, di antara salah satunya, karakter Yesus yang harus kita punya, yang akan kita renungkan bersama-sama pada siang hari ini adalah murah hati. Jadi pada siang hari ini kita akan membahas tentang karakter Yesus murah hati. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang murah hati? Coba kita perhatikan di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-6. Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 35 sampai dengan 36. Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Sudah semuanya? Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama dua ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati
sama seperti Bapamu adalah murah hati. Perhatikan ayat yang ke-36, saya akan baca sekali lagi. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini bukan kata Bu Pendeta, bukan juga kemauan daripada Pak Hardi sebagai gembala sidang di tempat ini untuk Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang murah hati. Tetapi jelas dikatakan oleh firman Tuhan, hendaklah kamu, kita semua yang mengaku diri adalah anak-anak Tuhan, kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dengan darahnya sendiri, kita harus murah hati. Kenapa? Karena Bapamu yang memanggil kamu, yang menyelamatkan kamu, itu adalah murah hati. Jadi jelas di sini Tuhan tidak hanya menyuruh, Tuhan tidak hanya memerintahkan, tetapi Tuhan sendiri adalah murah hati. Jadi jelas di sini bukan Tuhan memerintahkan nih orang Kristen, anak-anak Tuhan harus murah hati, tetapi sementara dia sendiri, beliaunya sendiri, Tuhan sendiri diam, tidak melakukan apa-apa. Tidak seperti itu. Tetapi dikatakan jelas oleh firman Tuhan, Bapamu adalah murah hati. Jadi jelas di sini, menjadi umat Kristen harus menjadi umat yang berkarakter Kristus, dan salah satunya adalah murah hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-36, di situ dikatakan hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang adalah murah hati, maka kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kita punya Bapa yang murah hati. Karena kalau tidak, kita semua akan binasa. Kita akan mencari-cari di mana letak keselamatan itu. Kita mungkin hari ini tidak ada bersama-sama duduk diam di tempat ini untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Mungkin di masa yang sulit COVID ini kita termasuk orang-orang yang dikirim di belakang sana. Tetapi kita bersyukur karena kita punya Allah Bapa yang murah hati, yang senantiasa menyatakan kasih setianya di dalam kehidupan kita. Seperti pujian tadi, bahwa Bapakku setia. Dan kesetiaannya itu selalu ditunjukkan, diberikan di dalam kehidupan kita setiap saat dan setiap hari. Oleh karena itu mari kita bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sadar atau tidak, di dalam kehidupan kita setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dan tahun, ada banyak kesalahan yang sudah kita buat. Kita sering mungkin membuat hati Tuhan menangis, membuat hati Tuhan hancur. Kita menyakiti akan hati Tuhan dengan segala perilaku akan kehidupan kita, dengan ucapan-ucapan yang kita sampaikan. Kita tahu hal yang baik, kita tahu hal yang benar, tetapi seringkali kita masih juga melakukan hal-hal yang salah. Kita menganggap diri orang bodoh. Aku kan gak tahu itu. Atau kita menganggap diri pura-pura lupa. Walaupun sudah berminggu-minggu atau setiap minggu, setiap hari kita baca firman Tuhan. Gak tahu. Yang penting baca. Daripada nanti kalau ditanya, Pak Pendeta tadi pagi udah baca firman Tuhan belum? Mending baca, bilang sudah. Tapi kita tidak pernah mengerjakan dan tidak pernah melakukan.
Itulah yang seringkali ada dan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kita bersyukur dan untung kita punya Bapa yang murah hati. Sehingga kita tidak dipites dari kemarin. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berubah, untuk bertobat, untuk belajar mengerjakan, melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang murah hati itu adalah orang yang baik hati. Orang yang suka memaafkan. Orang yang suka mengampuni. Orang yang suka memberi. Ringan tangan. Orang yang suka menolong. Dan dia memiliki sebuah karakter sifat menambah, bukan menambah masalah. Tetapi dia selalu berusaha untuk menjadi bagian dari solusi yang diberikan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dapat disimpulkan bahwa murah hati itu adalah memberikan sesuatu dengan rela dan dengan senang hati, tanpa mengharapkan imbalan. Atau orang yang murah hati itu adalah orang yang punya keinginan tulus untuk membuat hidup orang lain itu lebih mudah dan lebih menyenangkan. Perhatikan di sini. Baik-baik, orang yang murah hati itu adalah orang yang punya keinginan yang tulus untuk membuat hidup orang lain itu lebih mudah, lebih gampang. Jadi kita tidak memberikan masalah, memberikan kesulitan, tapi memberikan hal yang lebih baik, yang lebih mudah. Sehingga orang itu menjadi senang. Nah, itu adalah beberapa hal ciri adalah orang yang murah hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-35 tadi dikatakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu. Bapak Ibu, di situ dikatakan, kasihilah musuhmu. Susah apa susah? Susah apa susah? Banget. Mengasihi orang yang mengasihi kita, mengasihi orang yang memperhatikan hidup kita aja kita masih hitung. Dia kemarin kirim aku singkong goreng. Sekarang aku mau kasih pisang goreng aja lah. Itu pun kadang kita mengasihi dengan orang yang sudah sama-sama memberi. Kalau dia mau memaafkan, aku juga mau memaafkan. Kalau dia lewat sama aku, udah tahu itu musuh, dia melengos, aku apalagi. Bisa-bisa aku juga nggak mau lihat, tutup mata nih aku. Ngapain? Tetapi hari ini dan siang hari ini Tuhan berkata kepada setiap kita yang diri anak-anak Tuhan dan bermurah hati, kita harus belajar untuk mengasihi musuh. Makanya saya tanya, susah apa susah? Bukan hanya susah, tapi susah banget. Kata Hikaru, susah bingit. Bapak Ibu, kalau belum pernah mengalami, gampang. Cuman mengasihi musuh. Kemarin waktu saya berbincang-bincang dengan Bapak, klenik 2 orang, saya katakan, mungkin untuk mengampuni, mengasihi orang lain akan lebih gampang. Karena pas setelah ngomong, maafin aku ya, udah selesai. Rumah masing-masing. Tapi bagaimana kalau kita mengampuni
atau mengasihi musuh, ternyata musuh kita suami sendiri, anak kita, mama kita, yang setiap hari kumpul satu rumah. Dan kalau kita suami istri tidur bersama-sama satu tempat tidur, apa kita mau gini terus belakang-belakangan? Capek. Bapak Ibu, saya bilang sulit ya, sangat sulit. Dan saya bilang, saya pernah mengalami bagaimana disakiti dengan orang terdekat. Untuk mengampuni itu butuh proses yang bahkan setiap ada kejadian saya langsung bunyi tang, mengingatkan kembali. Dan orang tersebut selalu bilang, selalu itu yang ngomong, selalu itu. Iya, ini belajar. Itu yang tadi saya katakan bingit banget untuk kita mengasihi musuh kita. Gak gampang, susah. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini kita mari bersama-sama letakkan kehidupan kita, serahkan diri kita di hadapan Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu untuk menolong kita, sehingga kita bisa memberikan maaf, mengasihi akan orang-orang yang memusuhi kita, termasuk orang yang terdekat dengan kita. Gak tahu itu suami atau istri atau anak atau keluarga dan lain sebagainya. Kita bisa ngomong, gampang ngasih anak mah dipeluk udah selesai. Tapi bagaimana dengan hati? Bener gak aku memaafkan? Bener gak aku mengasihi dengan sungguh dengan anak yang sudah bikin jengkel orang tua ini? Kita kadang-kadang dua anak saya, Fredik dengan Iva, yang gak buat jengkel aja, mereka suka ngomong, mama, kakak, terus yang dibelain. Padahal saya sudah berusaha untuk sama-sama membagi kasihnya sama-sama, satu diperhatikan, tetapi masih muncul kata-kata itu. Ya kalau kakak dibelain, ya kalau kakak dibelain. Seakan-akan anakku hanya kakak, adiknya bukan. Akhirnya saya muncul, iyalah kakak memang anak mama, kamu anak sapi. Padahal yang utuh dia selama 2 tahun. Kalau ini sudah dicampur-campur, karena kalau saya khotbah dia dimasukin susu sapi, sehingga saya berkata dia anaknya mama, dia juga anak sapi. Kalau kamu utuh anak mama, karena gak kemana-mana, saya sudah ikut Bapak di kampusan, jadi nggak saya campur-campur. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini yang merasa suami disakiti oleh istri, yang merasa istri disakiti suami, yang merasa anak disakiti oleh mama, atau yang merasa anak menyakiti orang tua mama bapak, mari kita bersama-sama ambil sikap di hadapan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Kristus. Bisa Bapak Ibu, anak-anak? Cuman satu ya. Yang lainnya kemana? Gak mau? Mau mengasihi musuh? Kalau kita gak mau mengasihi musuh, berarti kita bukan orang yang murah hati. Kita masih pelit hati. Nanti boleh ngobrol sama Uti, bagaimana dia memberikan pengampunan, mengasihi cucu-cucunya. Itu sampai dia datang sama Pak Pendeta, ngobrol khusus. Karena saking sulitnya itu, padahal dengan cucu yang hidup berdua, hidup bersama-sama. Sampai akhirnya Uti lepaskan. Susah untuk melepaskan sebuah pengampunan. Karena kalau sudah melepaskan sebuah pengampunan, maka kita akan bisa mengasihi musuh. Kalau kita belum melepaskan, susah kita mau bilang, aku mengasihi engkau musuhku. Itu bisa kita hanya ngomong ini mulutnya saja, tapi hati mah gak ada.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa di antara kita yang tidak punya musuh? Com. Siapa di antara Bapak Ibu dan Saudara yang tidak punya musuh? Angkat tangan yang tinggi-tinggi, gak usah malu. Ebi aja ada musuhnya si Bi dia. Kalau udah ketemu Bi, perang terus. Hanya satu. Hanya Kak Hotma saja. Coba Bapak Ibu kalau bilang semuanya nggak punya musuh, aku langsung bilang Pak Pendeta ya udah aku tutup firman Tuhan hari ini, pulang, selesai. Karena semua sudah nggak punya musuh, kenapa aku harus khotbah capek-capek? Bapak Ibu, kita ini orang baik. Tetap ada yang tidak suka dengan kita. Bener nggak? Kadang kita sudah berbuat baik, orang masih di belakang masih ngomongin kita. Boro-boro ngomongin yang baik tadi, ngomongin yang jelek tadi. Yang nggak perlu diomong. Apalagi kalau kita ini tidak baik. Tambah deh. Coba. Waktu kita diberkati, kita bersaksi, ada juga orang yang gak senang. Ada juga orang yang gak suka. Nah, itu cuma ngomong kosong. Ngomong diberkati. Waktu kita miskin, ada yang ngomongin, ada yang mencemooh. Kita sudah kaya, juga banyak yang ngomongin, banyak yang mencemooh juga. Apalagi kami hamba Tuhan ini. Kalau hidupnya hamba Tuhan, miskin, jemaat bilang apa? Hamba Tuhan kok miskin, berarti dia gak punya iman. Kayaknya dia malas berdoa, makanya miskin. Tetapi kalau melihat hamba Tuhan sudah mulai sukses, sudah mulai kaya, sudah mulai punya baju yang bagus, duit apa itu yang dipakai? Jangan-jangan persembahannya nggak dikasih semua ya? Jangan-jangan dia datangin jemaatnya, perpuluhanmu nggak usah disetor ke Bu Jumiati, setor ke aku langsung aja. Urusannya aku kau sama Tuhan aja. Kau nggak usah ngomong-ngomong. Terus gimana? Kita baik diomong, nggak baik diomong. Kita miskin diomong, kita kaya diomong. Terus gimana? Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita punya Tuhan yang sangat baik. Menciptakan tangan kita ini hanya 2, nggak 3. Diciptakan tangan kita ini hanya 2, kanan dan kiri. Waktu kita mendengar omongan yang aneh-aneh, tutup kuping kanan kiri. Supaya apa? Kita nggak dengar, biarin aja. Dia mau ngomong, kata Bu Pendeta kalau seringkali bilang, biarin aja dia mau ngomong A sampai Z. Yang penting aku nggak seperti itu. Dah, beres. Kalau dipikirin, omongan A, omongan B, omongan C, ya kita sendiri yang sutris. Atau dengan tangan kita yang 2 ini, 1 dibuat tutup mulut. Biar kalau ada komentar ABC, kita nggak kasih tanggapan lagi. Tutup dah. Mulutnya diam, hanya mendengar saja. Biarin aja. Dan saya suka tambahin itu, nggak hanya ngomong A sampai Z. Yang capek juga dia sendiri. Kalau dia mau ngomong di pojok sana sampai ke Jakarta, dia jalan kaki, kakinya sendiri. Mau ongkos uangnya sendiri. Mau dia naik motor beli bensin, uangnya sendiri. Yang rugi siapa? Dia sendiri. Kita mah enak tenang. Jadi kita bersyukur
kepada Tuhan. Karena Tuhan ciptakan tangan kitanya dua. Tutup dah. Nah, beres, selesai. Kita mau sama-sama belajar untuk hidup senantiasa memikirkan akan perkara-perkara yang di atas. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang namanya musuh itu ada di mana-mana. Karena tadi saya katakan apalagi kita berbuat tidak baik, kita berbuat jahat, tambah parah. Tetapi itu tidak penting. Yang penting itu adalah bagaimana kita merespon. Seperti yang hari Rabu pernah disampaikan oleh Bapak Gembala kita nggak usah mikirin omongan orang. Nah, maksudnya omongan yang nggak bagus-bagus itu nggak usah dipikirin, nggak usah diikutin. Tapi kalau dia nasihatnya baik, ya jalankan. Nggak usah dipikirin, biarin aja, terserah dia. Makanya saya katakan tinggal kita bagaimana kita merespon setelah kita menghadapi akan orang-orang yang banyak ngomong tadi. Nah, yang mau saya katakan siang hari ini, setelah kita mendengarkan hal-hal tersebut, menghadapi musuh itu, jangan ada kepahitan. Nah, jadi kalau menghadapi itu jangan simpan, sehingga timbul kepahitan. Kenapa saya katakan jangan simpan-simpan dan jangan ada kepahitan? Itu rugi banget buat kita. Kenapa? Karena hidup ini sudah pahit. Jadi jangan ditambah-tambahin pahit lagi. Kenapa? Kita harus pahit sama orang. Orang yang kita pahitin, dia santai-santai. Dia ketawa-ketiwi. Dia tidak tahu kalau kita sedang pahit sama dia. Rugi nggak? Rugi. Kita sendiri yang sakit, kita sendiri yang pahit. Dan itu saya saksikan kemarin. Lah, ternyata orang yang dipahitin dia tenang, santai. Dia senyum-senyum, dia main. Di sini masih sakit hati. Di sini masih simpan kepahitan. Saya pikir, ternyata benar, ngapain kita taruh rasa pahit kepada orang lain. Ternyata orang yang kita pahitin tadi gak ngerti apa-apa. Makanya dia nyantai. Makanya dia lewat depan rumah kita juga biasa saja. Tegur sapa, Karos. Yang sana jawab, tamu. Dia gak ngerti walaupun jawab, apaan lu? Dia sudah salam sono dengan senyum. Rugi gak? Rugi banget. Di sini kita mentok-mentok, di sono ternyata sampai sono dia kakak-kakak nyanyi-nyanyi. Wah. Terus Kak Ros ngintip, wah, dia mah bisa nyanyi. Tambah mentok di sini. Bapak Ibu, hidup ini sudah pahit. Jangan ditambahin dengan minum kopi pahit. Nah, bapak-bapak yang suka minum kopi pahit. Apalagi mama-mama makan sama sayur pare. Tambah pahit. Jadi mama-mama, bapak-bapak, ingat ya, jangan suka minum kopi pahit. Mama-mama jangan suka makan sayur pare supaya hidupnya enggak pahit. Tapi bawa aja ke rumah Bu Pendeta, nanti Bu Pendeta yang masak parenya. Hilang pahitnya. Jadi manis, karena yang masak Bu Pendeta manis. Setuju Pak Pendeta? Kembali kepada firman Tuhan ayat yang ke-35 tadi. Dikatakan kasihilah musuhmu. Dan di situ tidak berhenti sampai di situ. Tetapi dikatakan di dalam firman Tuhan itu dikatakan apa? Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan dikatakan di situ pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Baik. Apalagi ini?
Mengasihi musuh aja belum dikerjakan, ditambah lagi. Memberikan pinjaman dengan tidak mengharapkan balasan. Ini ayat sangat tidak enak. Yang merasa nggak enak cepet angkat kaki pulang. Bu Pendeta khotbah hari ini panas kupingku. Gak apa-apa, ikhlas kok saya Bapak Ibu pulang kalau panas gak setuju. Bapak Ibu yang ngomong bukan saya loh ya, ini Alkitab loh. Bapak Ibu, siapa di sini yang kalau ada orang pinjam tidak berharap balik uangnya? Jong. Ya. Siapa yang minjamin uang? Udah, bawalah. Gak usah dipulangin katanya. Oh, Mama Priska senyum-senyum sambil ditutupin dia malu. Mana ada Bu Pendeta? Aku bawa gas, capek-capek, panas-panas Pak Pendeta. Ma Priska, kok minjemin gak dipulangin? Enak banget. Atau Bapak Ibu minjamin berharap balik. Baliklah. Atau begini, sama sekali gak pernah minjamin orang. Karena apa? Kalau ada temannya datang gak punya duit aku, padahal duitnya di dompet berbaris, gak ada duit. Sampai dia ngomong, kan tanggal muda. Emang aku gajian? Kan yang kerja suamiku, yang kerja anakku. Aku kan gak ada. Ngotot. Jadi gak pernah sama sekali minjamin duit. Bapak Ibu, itu namanya pelit. Nah, yang ngomong muka belakang lo ya, namanya pelit. Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh pelit. Nanti Jasrid bilang, orang pelit tidak masuk surga. Ancamannya sama mamanya gitu dia. Terus gimana caranya menurut firman Tuhan? Kita kembali kepada firman Tuhan tadi. Kalau kita sudah selesai minjamkan, dikatakan dengan tidak mengharapkan balasan. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihat. Orang kalau minjam gimana ngomongnya? Baik, manis. Nanti janjinya host. Bulan depan ya, nanti kalau aku gajian aku ya. Giliran sudah tiba gajian, gak nongol-nongol datang. Yang minjamin nunggu-nunggu kapan ini dia datang ke sini. Ketemu di sana pura-pura lupa. Kitanya yang minjamin mau nanya, nggak enak. Apalagi ketemunya di pasar danau. Aduh, nanti didengar orang. Malu nggak usah lah. Nanti terus matanya ini jalan-jalan kemana ya, tadi larinya Magda. Oh, di sana dikejar tuh. Di situ pas Magda ngomong lagi. Aduh, gimana nih kapan? Giliran udah sampai rumah Magda, ya ada jam. Gak jadi deh. Kali dia ngerti, kali kalau sudah diikutin pasti dia tahu itu harus bayar utang. Ternyata ditunggu-tunggu di rumah. Loh, kok Magda gak nongol-nongol? Loh, kita jadi sakit hati, jadi kecewa. Yang ngutang tenang, makan sama sambal ikan asin, enak. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Itu biasanya kita menghadapi orang-orang yang pinjam sama kita. 1 kali pinjam dikasih, 2 kali pinjam dikasih, 3 kali dikasih, walaupun mungkin lama nunggu. Tapi Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, pengalaman saya dengan Bapak bukan seperti itu 1, 2, 3 kali. 1 kali nggak balik, 2 kali nggak balik, 3 kali dia bilang apa? Mak, gak usah dikasih. Toh kamu juga nggak punya uang segede itu, kasih aja. Berapa kamu yang mau kasih? Terus bilang, dah bawa, nggak usah dipulangin.
beres. Tadinya saya gini, enak banget ya, 100.000 kan bisa buat beli tadi sayur. Tapi karena suami yang ngomong, ya sudahlah, jalankan saja. Tapi Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, ada juga orang yang sudah punya prinsip. Kalau uang udah masuk kantong atau masuk ke dompet, sulit untuk keluar. Disayang-sayang, apalagi kalau duitnya semuanya baru, sayang. Bu pendeta aja kalau ada uang baru, selipin. Mau diambil Pak? Jangan, nanti buat persembahan hari Minggu. Masih mending kalau bilangnya masih persembahan hari Minggu. Ini ditimbun terus. Nyampe akhirnya uangnya jamuran. Akhirnya nggak laku dibawa ke pasar danau. Jangan ya, makanya kita sebagai orang Kristen jangan punya prinsip kalau sudah masuk dompet susah keluar. Keluarkan aja. Apalagi kalau dikeluarkan untuk beli semen dan kirim ke pastori. Mantap. Pak pendeta pasti senyum. Nah, langsung tunjuk anaknya Iva ya. Bapak Ibu, saya punya pengalaman seperti itu waktu kami di Malang ikut di mana namanya Askel di San, mau sebut San aja susahnya. Saya di situ hidup bersama-sama dengan beberapa keluarga yang suaminya semuanya kuliah di situ dan hanya istri yang tinggal di rumah karena suaminya pergi berangkat, siang pulang makan, sore balik lagi, baru malam balik lagi ke rumah. Nanti sudah balik lagi di rumah makan, dia balik lagi untuk belajar sama-sama temannya. Hanya numpang makan dan tidur. Dan waktu itu saya yang keluarga tidak punya sponsor. Maksudnya ada orang yang mau membantu untuk biayanya Bapak kuliah di sana. Tidak punya. Tapi mereka yang lain itu ada sponsor. Dan setiap bulan setelah mereka terima sponsor, mereka itu keluarnya juga nggak ngajak saya, nggak pernah ajak saya. Tahu-tahu pulang-pulang itu bawa tentengan yang kreseknya ada tulisannya matahari. Tapi nggak lama kemudian, selang beberapa hari datang, Bu, punya beras nggak? Dalam hati saya, loh kemarin belanja, kok sekarang datang ke saya, Bu punya beras nggak? Nanti yang satu lagi, Bu ada bawang merahmu nggak? Aku minta dong, aku mau nyayur. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu merupakan sesuatu hal yang sangat sulit untuk saya kerjakan. Dan waktu itu masih anak saya ini, Fredrik, ini masih ada di dalam peribaan perut mamanya. Nah, kalau sudah seperti itu saya lihat gentongnya. Lah, berasku tinggal ini. Tapi apakah dengan mendengar teman yang tidak masak terus saya diam? Saya bilang nih ya, berasku tinggal ini. Kita separuhan ya. Ibu masak sedikit, aku masak sedikit. Setelah itu nggak ada. Dan ini anak, kalau sudah tahu gentong mamanya nggak ada, dia langsung lari ke kamar, nonggeng kayak orang muslim kalau lagi sholat. Setelah itu keluar, dia mutar-mutar karena masih kecil, dia mutar-mutar sambil nyanyi, mak, dengerin, dia nyanyi, Tuhan Yesus datang bawa beras, bawa telur, bawa mie gitu. Saya bilang, kamu nyanyi kok diganti-ganti? Iya mak, tunggu sebentar lagi, Tuhan Yesus datang bawa beras. Bapak Ibu, dan memang tidak selang lama ada mobil masuk. Langsung dia perintahkan supirnya, turunkan beras. Apa tadi yang dia omong? Saya bilang, Tuhan, aku tadi cuman kasih sejumput, tapi datangnya lebih dari sejumput. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini yang saya mau katakan, kenapa kita nggak boleh pelit? Kita pada saat didatengin orang untuk datang
minta atau pinjam itu sebetulnya anugerah buat kita. Itu adalah berkat buat kita. Berkat untuk apa? Untuk berbagi, untuk memberikan pertolongan. Makanya kenapa waktu saya bilang ke Pak Cornelius, Pak, tolong dong beli kue 150 untuk Grand Safira. Buko yang sudah pensiun yang dikejar-kejar sama ibu, Pak, jangan takut. Bapak di pensiun tapi berkatnya terus mengucur, saya bilang. Dan Pak Cornelius bilang, amin, 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 doa ibu. Jangan mau kalah sama yang kerja-kerja, Pak. Walaupun Bapak sudah pensiun, Bapak terus saya todong. Tanpa saya todong berikutnya, Bu, butuh apa? Bu, butuh apa? Mungkin merasakan berkatnya Tuhan, sehingga butuh, Bu, butuh, Bu. Seperti yang saya alami tadi. Cuman segenggam, tapi baliknya lebih dari genggaman. Maka di situ saya katakan, saat orang datang membutuhkan pertolongan kepada kita, itu merupakan berkat yang luar biasa kepada kita, merupakan satu anugerah di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan waktu itu mereka langsung ngomong, enak ya Bu Hardi. Walaupun gak ada sponsor, ternyata ada orang-orang yang datang untuk mengasihi. Dan sampai bilang, enak sih Bu Hardi punya tabungan, jadi yang dimakan tiap hari bunga bang. Oh Tuhan terima kasih. Itu doa mereka untuk saya. Dan itu memang benar Bapak Ibu. Waktu kami disuruh ke sini kami gak punya uang. Dan itu Krismon. Tetapi Bapak lihat ke bank, banyak. Padahal Krismon dan gak ada duitnya di buku itu. Tetapi Tuhan taruh yang kami akhirnya bisa berangkat sampai di sini. Nah Bapak Ibu, kalau kita pikir dengan otak kita ini nggak nyampe, dan kita jangan bangga kalau tidak ada orang yang datang kepada kita untuk memberi bantuan kepada kita. Jangan-jangan orang itu sudah takut duluan, karena di kepala kita sudah ada 2 tanduknya. Nggak usah ke situ. Dia nanti belum ngomong aja sudah udah suara singanya udah mengaum, sehingga kita takut. Jadi jangan bangga kalau tidak ada orang yang datang meminta pertolongan kepada kita. Apa saja pertolongannya macamnya, bukan hanya duit. Mau minta pertolongan tenagamu, waktumu, semuanya lah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Bapak kita di dalam hidup setiap kita masing-masing, kita sering kali tahu dan sering kali kita berkata bahwa Tuhan itu tahu dan mau memberkati akan setiap kita. Dan yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan memberkati setiap kita itu bukan lihat kita cantik, ganteng, putih, hitam, keriting, lurus, tidak. Tuhan juga dalam memberkati kita tidak melihat kita rajin ibadah, tetapi Tuhan memberkati akan setiap kita itu lihat hati kita. Apakah kita taat untuk mengerjakan firman Tuhan atau tidak? Kalau kita taat, ya seperti tadi yang saya alami, Tuhan memberkati, dicukupkan, sehingga puji Tuhan sampai hari ini kami tidak pernah tidak makan. Walaupun dengan kondisi awal-awal kami melayani di tempat ini, yang digaji dan tidak, tinggal nunggu sisa. Kalau sisa kita dapat, kalau enggak ya enggak. Tapi enggak pernah kami datang ke rumah jemaat minta beras untuk kami masak. Dan saya juga belum pernah datang ke rumah jemaat bilang, hari ini Bu Pendeta enggak masak, anak-anak kelaparan. Enggak pernah. Itulah Tuhan yang saya punya, yang luar biasa, selalu memberkati kami sekeluarga sampai hari ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sungguh luar biasa. Makanya kita boleh pintar matematika dalam hal pelajaran, tapi jangan coba-coba kita pintar matematika dengan Tuhan.
Karena apa tadi? Tuhan itu mengembalikan berlipat kali ganda. Yang kita tidak pernah tahu. Dikalikan berapa? Dan kita mau belajar seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-7. Matius 5 ayatnya yang ke-7. Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Perhatikan, berbahagialah orang yang murah hatinya, bukan yang pelit ya, yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu, sekarang terserah Bapak Ibu mau menerima kemurahan atau tidak. Kalau mau menerima kemurahan, yuk kita sama-sama belajar menjadi orang yang murah hati. Kalau kita mau menerima kemurahan tetapi tidak mau murah hati, itu namanya kita mimpi. Dari mana? Kita nggak pernah nabur, kok kita mau panen? Kalau kita pingin panen, ya kita tabur benih, kita tanam tanaman, baru kita bisa panen. Dan Alkitab selalu berkata kepada setiap kita, ada sebab pasti ada akibat. Kita sudah mengerjakan, pasti Tuhan memberkati. Jadi menabur itu belum tentu soal punya atau tidak punya. Bukan soal kaya atau tidak kaya, tetapi soal sikap hati. Ingat, janda Sarfat memberi bukan karena dia lebih. Hanya ini yang aku punya. Sudah selesai masakan, habis. Kami nggak makan, anakku juga nggak makan. Ada ibu-ibu miskin juga yang hanya punya uang itu dipersembahkan, tapi yang lainnya memberi persembahan banyak-banyak, tapi di dompetnya masih banyak. Gampang kalau begitu Bapak Ibu. Untuk memberi dengan kelimpahan itu gampang. Karena apa? Nggak mikir kok. Selesai aku memberilah, aku masih bisa jajan, masih bisa beli ini ono. Tapi kalau selesai memberi, terus kita bengong, nggak ada apa-apa lah. Terus aku makan apa? Itulah Bapak Ibu yang seringkali kita pikirkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita takut untuk memberi, takut untuk memberikan tumpangan, takut untuk memberikan bantuan, takut untuk menolong sesama. Karena kita mikir, nanti kalau aku kasih, aku bagi sana sini, habis dah. Suamiku capek kerja doang, tapi aku nggak punya apa-apa. Tapi benar nggak firman Tuhan bilang gitu? Enggak, salah besar. Bapak Ibu, kenapa saya berkata seperti ini? Saya juga mengalami. Dulu waktu saya pelayanan di GKT, saya enak khotbah tes, jangan kamu khawatir, jangan menat, gampang. Kenapa? Ini masih banyak. Apalagi saya pelayanan di situ sakit segala macam, tinggal bunyi ke majelis. Saya keluar khotbah seperti ini, karena kalau di sana harus pakai jas. Keluar salaman situ majelis. Emang penginjil nggak punya jas? Saya nggak jawab. Pulang langsung dari konsistori berdoa, saya diseret. Ayo ke Ramayana, ayo ke Matahari. Pilih jas mana yang mau penginjil beli. Rambut saya panjang. Ada jemaat yang ngomong, Injil, rambut itu gimana sih? Potonglah kalau nggak mau diiket-iket.
Saya langsung dibawa saya ke salon. Mungkin Bapak Ibu berpikir, iya jemaatnya di sono kaya-kaya, Cina-Cina. No, Bapak yang tahu. Mama-mama yang udah pakai konde donat di sini, kalau Sabtu itu dia datang ke gereja sambil bawa rantang. Apa? Bawa makanan. Supaya apa? Saya nggak capek masak karena mikir mau persiapan pelayanan untuk Sabtu, untuk Minggu. Makanya tadi saya katakan, dalam kita memberi itu tidak butuh saya punya atau tidak, saya kaya atau tidak, tapi hati ini. Dan kita kadang berkata, apalagi seperti saya di sini, pendeta kalau masak enak, saya enggak. Jujur Bapak Ibu, ini pinter masak, tapi waktu saya sakit saya ngerasakan masakan dia. Memang sering sih dia ngasih makanan, tapi karena mulut sehat, ya enak saja. Tapi waktu sakit, saya bilang dia masakin sayur bayam. Bu, aku nggak bisa. Udah terserahmu. Sebetulnya nggak cocok buat saya masakan dia sayur bayamnya, karena lidah orang Jawa. Tapi karena dia kasih dengan hati yang tulus ya, maka dia nanya, enak Bu, enak, seger dah, jadi ibu bisa makan. Kadang-kadang kita berpikir, Bu pendeta pinter masak, jago masak, terus kalau aku masak nanti sama Bu pendeta nggak dimakan. Tenang Bapak Ibu, kalau saya nggak makan tuh ada penada. Makanya badannya gendut, mau disuruh kurus gimana orang? Dia yang nampung. Saya ambil sedikit nih ya makan, habisin sama dia. Bolu segede apa? Ya, jadi jangan pernah takut. Antar aja daun singkong. Bapak Ibu kan kalau masak daun singkong nggak seperti saya. Bapak Ibu, teman-teman saya di Maranatha itu seperti Bapak Ibu. Kalau masak daun singkong ditumbuk. Lalu Bu, nih Bu, ambil. Saya ambil, saya makan. Enak ya? Karena apa? Sudah biasa. Makanya mereka suka panggil saya, Eda, mana Eda? Muka Jawa dipanggil Eda. Tapi karena biasa makan makanan mereka kalau bawa. Semuanya yang Jawa hanya saya dengan kepala sekolah. Yang lainnya semuanya mereka. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi jangan pernah berpikir yang ribet-ribet lah, yang gampang saja, dan jangan menjadi orang yang tahu nggak, genggam, nggak mau biar. Bapak Ibu, sebetulnya saya ngomong begini saya juga bergumul. Ini saya nggak ngerti ya pola pikir suami saya. Tapi saya selama hidup bersama-sama dengan Bapak ini, saya nggak pernah mau bertanya apa sih maksudnya. Dan akhirnya saya menemukan, oh ternyata dia itu memang tidak pernah mengucapkan dan mengungkapkan saya cinta kamu. Tapi dengan perilaku dan perbuatannya itu saya bisa membaca. Saya itu nggak pernah lu mikirin ini cat bolong, ini apa. Terserah dia lah. Mau listrik ini nyala apa enggak mau tahu. Pokoknya apa katanya lah. Nah ini ngerenov pastori juga nggak ngomong-ngomong. Tahu-tahu mah besok mau betulin plafon IFA. Pikir saya memang bener ini hanya plafon aja. Karena saya tahu keuangannya. Bapak ini paling gampang kalau dompetnya disimpan-simpan, berarti ada duitnya. Kalau enggak ada ditaruh-taruh. Nah dompet ini ditaruh-taruh kok mau betulin plafon. Duit dari mana? Saya belanja aja, ya mana mau belanja? Ngasihnya apa? 50. Udah mau kasih 50 kurang. Karena saya kalau belanja hari Sabtu sampai ke Sabtu lagi. Kalau Wahyu tiap hari 50, nggak apa-apa jalan terus. Kalau ibu 50, mana lagi? Karena ditampung di situ. Ya. Nah, Bapak Ibu, akhirnya menjalar. Kamar kita juga ya, dalam hati. Duit mana lagi? Sampai saya bilang, emang duit mama dipakai sama ayah? Dalam hati yang bertanya juga, duit mama yang mana lagi ya? Orang tabungan itu semua bank ada Bu Pendeta. Gak percaya? Nanti boleh cek semua bank ada nama Bu Pendeta. Nama bener loh ya, bukan nama Bu Suhardi. Nanti kalau nanya Bu Suhardi nggak ada di bank mana-mana itu nggak ada.
Bapak Ibu, dalam seperti itu saya pikir ini dibuat istrinya aja kecrut. Sampai saya mau beli celana saja mikir. Kok ini dibongkar? Sudah selesai kamar, keramik yang bolong-bolongnya itu kan ada keramik. Ini dari mana? Saya nggak mau tanya. Karena di sini dia sudah bilang, uang dari mana? Dari Tuhan. Ya saya bilang, amin. Dia uang dari Tuhan. Kalau dipikir sebetulnya dia bisa loh belikan aku baju. Tapi semua lari ke sana. Dan saya hanya tinggal begini, Tuhan terima kasih. Aku punya suami yang baik, yang tidak membebani pikiranku, otakku untuk panas. Aku dibuat nyaman. Kemarin saya bersihkan sambil ini catnya, saya nangis. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Apa yang didoakan oleh mama saya, itu ternyata ada pada suamiku sekarang. Dan saya bilang waktu itu, Ibu makasih. Walaupun Ibu sudah dari surga, tapi Ibu lihat Hardi. Dia dengan setia antar jemput saya sekolah. Dan kamar sudah begitu, dia memikirkan gitu ya. Karena dia tahu saya ini orangnya cerewet, kalau tempat yang begono-begono kurang suka. Dan selalu saya bilang, ya mulai memikirkan beli rumah. Masa kita mau begini terus? Dia mungkin risih juga. Karena saya selalu bilang. Dan saya bilang, waktu itu dia duduknya di kursi depan itu sambil nahan tangannya begini sambil nges. Kalau saya sudah lihat Bapak tangannya begini, itu nafasnya sudah 1, 2. Saya bilang, jangan dia dulu Tuhan yang dipanggil. Kalau boleh saya duluan. Karena jujur selama pernikahan kami, saya nggak menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga, tapi beliaunya yang menjadi pemimpin. Saya selalu dituntun. Kalau sampai dia duluan, gimana anak saya? Selalu saya mimpin gimana? Saya bilang itu kalau boleh Tuhan. Dan saya ada permintaan lagi sama Tuhan, kalau boleh dua-duanya bareng. Karena hidup bersama-sama sampai bareng, akhirnya nanti kalau dua-dua ditinggal, anakku dua-dua terus gimana? Itulah manusia. Pikirannya yang macem-macem ya. Pikirannya sudah ngelantur ke sana-sana. Gak mau aja jelek. Minta yang elit di San Diego. Ya Bapak Ibu, coba kita pikir. Kalau di dalam kehidupan kita, saya dengan Bapak punya apa sih? Duit gak ada, orang gak ada. Tetapi di mana saat kita membutuhkan, disitulah Tuhan beri, Tuhan kasih. Dan kalau kita pikir secara manusia, sayang, itu kan jatahnya dia untuk seneng-seneng, untuk mungkin biasa ngasih makan istrinya yang wah gitu, biar bisa makan capcay nanti sore ya Pak Cornelis. Ya, tapi enggak, malah dibuat beli semen. Untuk siapa? Untuk Bapak Ibu, bukan untuk saya. Saya hanya nempatin doang. Kalau nanti kami pindah dari tempat itu punya Bapak Ibu. Hitung-hitung rugi. Tapi kami khususnya, saya bersyukur kepada Tuhan. Ternyata Tuhan taruh pasangan suami yang takut akan Tuhan dan terus belajar untuk taat. Dia ingin membawa keluarganya untuk cinta akan Tuhan. Dan itu yang memang senantiasa saya doakan. Saya nggak pernah muluk-muluk kalau minta sama Tuhan. Buat kami, suami, istri, anak-anak itu yang cinta, mengasihi, dan takut akan Tuhan. Sampai kemarin saya ngereneng sama Iva, Mama untuk jodoh nggak minta yang macem-macem, yang sama, maksudnya seiman. Kalau tidak, kamu harus bisa bawa.
Dua, cinta Tuhan, sayang Tuhan. Karena apa? Kamu keturunan keluarga hamba Tuhan yang cinta akan Tuhan. Dia diam aja sambil ketawa. Sudah ada warning. Dan bersyukur saya punya anak ini, apa-apa mau ngomong. Jadi sebagai teman, biarlah itu terus terjadi dalam kehidupan kami. Gak ada ditutup-tutupin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengerjakan akan firman Tuhan pada siang hari ini. Jadi bukan karena kita punya duit atau tidak, tapi karena hati. Dan ingat, sebenarnya Tuhan itu menyediakan benihnya. Bukan kita yang menyediakan, tapi Tuhan. Kita ini hanya penyalur. Dan kita hanya butuh apa? Ketaatan. Kita mau mengerjakan enggak? Mau menyalurkan enggak? Dengan benih yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menyalurkan akan benih itu, ya kita akan mendapatkan. Dan Pak Pendeta juga sering bilang kepada setiap kita bahwa sebenarnya kita itu tidak memberi. Karena apa? Selesai kita memberi, Tuhan itu mengembalikan lebih dari apa yang kita beri. Jadi Tuhan itu nggak utang sama kita. Nah, itu yang seringkali dia katakan. Selesai saya kasih 50.000, besok baliknya 500.000. Dan itu benar Bapak Ibu, kami alami. Kami dulu di Malang, yang saya katakan tadi, saya nggak punya sponsor. Sepertinya saya punya teman-teman channel-channel yang mereka pelayanan di tempat yang sama seperti saya dulu. Dia punya banyak duit, kalau saya datang minta, nggak mungkin mereka nggak akan kasih. Pasti mereka akan kasih. Dan itu saya nggak pernah, dan tanya sama Pak Pendeta ini. Sampai ke persekutuan aja saya nggak pernah. Karena apa? Satu, saya malu. Yang kedua, kalau mereka lihat saya, pasti kantong mereka ini akan keluar nih. Ya ampun, Lina begini, dan lain sebagainya. Dan memang benar Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saya ketemu dengan satu alumni pada saat pentabisan pendeta Bapak siapa itu? Yang Bapak Maxson, di situ ada satu alumni. Dia lihat saya, langsung dia tegur, dan saya langsung dimasukkan di dalam grup. Setelah itu teman saya seangkatan datang ke sini yang membawa beras yang Bapak Ibu pernah nikmati, ada minyak segala, itu teman seangkatan saya. Dan saya difoto di depan pastori. Akhirnya langsung tang tong. Lina, kamu katanya Planet Jakarta, itu rumahmu atau pastori? Dan pertanyaannya macam-macam. Dan saya di situ nggak pernah minta. Walaupun tahu teman saya itu bertanya, pasti mereka akan membantu saya. Saya nggak pernah minta, dan saya nggak pernah ceritakan kehidupan saya di sini begini, begono, dan lain sebagainya. Ada maksud hati saya suruh Bapak Pendeta ini foto AI. Foto, nanti aku yang kirim, aku yang minta. Tapi nggak pernah dikerjakan. Sampai hari ini nggak pernah dikerjakan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, selama pandemi, bahkan sebelum pandemi pun mereka sudah mulai memperhatikan saya. Makanya saya berkata kepada Bapak, kalau dulu saya sekolah, masih ada uang les-lesan. Memang saya nggak pernah minta berapa harus dibayar. Tapi setiap saya menerima itu buat uang jajan saya, buat uang belanja saya. Saya nggak pernah kasih uang bensin ke Bapak. Pokoknya saya diboncengin nyampe tempat. Itu hanya uang jajan saya, untuk persembahan saya, untuk belanja saya. Dan Tuhan itu cukupkan. Dan selama pandemi, saya nggak ada itu masuk ke saya. Hanya murni uang gaji saya. Dan saya tidak sebutkan seberapa besar jumlah gaji saya, tapi Bapak Ibu bisa lihat perpuluhan saya. Cukup untuk 1 bulan makan? Enggak. Bahkan untuk ongkos jalan pulang pergi aja udah kurang.
tetapi ternyata Tuhan sediakan. Dan kakak tingkat saya, adik tingkat saya yang mengenal saya, yang tahu saya, memang gak tiap bulan, tapi ada gantian mereka kirim saya. Nih bulan, bahkan kemarin waktu sakit pun saya menangis, Tuhan terima kasih. Walaupun dia jauh, dia gak lihat keadaan saya. Sampai dia bilang, aku mimpi kak, kakak begini, ya ampun Tuhan, kok dia yang terasa ya. Memang anak ini dekat dengan saya. Waktu saya praktek di Ampenan, dia ini yang ikut saya keliling-keliling, kunjungan, cari jiwa begitu. Dan itulah pertolongan Tuhan yang terus ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, berbahagialah tadi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, orang yang murah hatinya, karena engkau yang akan menerima kemurahan. Nah, kami sekeluarga benar-benar hidup di dalam kemurahan Allah yang luar biasa. Dan apa yang tidak pernah kami pikirkan, ternyata itu disediakan oleh Tuhan. Coba perhatikan Amsal 11 ayat yang ke-17. Amsal 11 ayatnya yang ke-17. Amsal 11 ayatnya yang ke-17. Dikatakan oleh firman Tuhan demikian bunyinya, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Perhatikan, orang yang murah hati itu sebenarnya berbuat baik untuk dirinya sendiri. Jadi kalau begitu, orang yang murah hati itu rugi apa rugi? Hah? Orang yang murah hati itu rugi apa rugi? Enggak. Karena sebenarnya dia memberkati dirinya sendiri, berbuat baik untuk dirinya sendiri. Karena yang menikmati berkatnya itu adalah diri kita sendiri. Yang lain apa? Nonton kalau dia nggak mau murah hati. Seperti yang kami alami ini. Kami belajar untuk bermurah hati, ya kami yang menikmati, saya yang menikmati akan kelimpahan berkat tersebut. Oleh karena itu kita akan belajar bersama-sama menjadi orang-orang yang murah hati. Nah, kenapa kita tidak mengalami berkat Tuhan? Atau kenapa kita selalu hidup seperti ini terus, gak ada naik tingkatannya? Atau kenapa ya di sana diberkati kok aku gak diberkati? Yuk siang hari ini kita sama-sama koreksi diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Kita mau belajar seperti firman Tuhan tadi. Kita mau taruh karakter Yesus, salah satunya adalah murah hati di dalam kehidupan kita. Ingat, Tuhan memberkati dalam kehidupan kita itu karena kita sudah mengerjakan apa yang menjadi kemauan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati akan kehidupan kita karena tangan-tangan kita sudah pakai untuk melayani Tuhan, untuk kita berikan di ladang pekerjaan Tuhan. Dan di dalam ayatnya yang ke-24 di dalam Amsal 11 tadi, Amsal pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-24, Amsal 11 ayat yang ke-24, di situ dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Sekarang tinggal Bapak Ibu pilih, mana yang mau Bapak Ibu lakukan? Mau menyebar harta, kita tidak akan menjadi miskin, kita tidak akan menjadi kekurangan, kita tidak akan menjadi kelaparan.
Tetapi justru kalau kita menghemat secara luar biasa, firman Tuhan katakan, kita akan berkekurangan. Ini kalau kita pikir secara manusia, masa iya sih? Tetapi Bapak Ibu sudah lihat bagaimana kehidupan kami di tempat ini. 22 tahun saya belum pernah datang ke Bapak Ibu untuk bilang lapar, untuk bilang kurang makan. Tapi Tuhan selalu sediakan. Jadi jangan genggam tangan kita. Jangan punya prinsip kalau duit sudah masuk dompet susah keluar. Bagikan. Terus taburkan benih-benih itu di dalam ladang Tuhan, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang mendapatkan kemurahan Tuhan. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa.